warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Gustinda Dewi, biasa dipanggil Tiara. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka semester 1. Saya mendapatkan tugas dari Bapak Benisar di MPD, yaitu tentang peraturan dan teknik permainan bola bakar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik bola bakar. Bola bakar, teknik memukul bola bakar, pemukul berusaha agar bola yang dipukul melewati batis garis pukulan sah dan tidak keluar dari lapangan, serta berusaha memukul sejauh mungkin agar tidak dapat diambil oleh regu lapangan sehingga ia dapat lari ke tiang hinggap dan kalau mungkin kembali ke ruang bebas sebelum dibakar. Jadi dalam teknik memukul, ia sudah mengetahui pengarahan posisi kaki dan bahunya ke arah mana bola yang akan dipukul. Pada saat memukul bola, mata selalu memerhatikan bola sampai benar-benar bola dipukul dari arah samping dengan ayunan lengan yang kuat dan menyentuh bola dengan tepat sehingga bola mendatar dan tidak melambung. Yang kedua, teknik melambungkan bola. Teknik melambungkan bola adalah seorang pemain dan regu penyerang yang memperoleh giliran melambungkan bola sebelum menjadi pemukul. Oleh karena itu, pelambung harus mampu memberikan lambungan bola sebaik mungkin agar mungkin kepada temannya sesuai dengan permintaan temannya yang menjadi pelambung, agar bola yang dipukul oleh pemukul dengan baik sejauh yaitu teknik lari. Setelah melakukan pukulan dengan benar, maka pemukul menjadi pelari. Cara berlarinya pun harus di luar dari garis di antara dua tiang hinggap. Mereka harus berusaha lari secepat dan berhenti secepatnya. Mereka tidak perlu adanya keterampilan mengelak karena mereka tidak dilempar. Yang keempat, teknik melempar dan menangkap bola. Pada dasarnya, teknik melempar dan menangkap bola sama dengan teknik dasar melempar yang diuraikan pada penjelasan yang sebelumnya. Akan tetapi, dalam permainan bola bakar, teknik melempar yang dibutuhkan adalah bagaimana cara melempar dengan cepat dan tepat kepada pembakar agar dia dapat segera membakar dengan mudah. Yang kelima, penjaga lapangan. Regu penjaga lapangan harus berusaha mengatur posisi dan tepat yang sesuai pada lapangan permainan. Hal yang harus dilakukan agar tidak ada ruang yang kosong dan tidak terjaga sehingga lawan akan memukul ke tempat yang kosong. Teknik menjaga lapangan adalah berusaha agar permainan bola yang datang padanya dapat ditangkap dengan baik. Selanjutnya, memberikan bola tersebut kepada petugas pembakar secepat mungkin agar pelari dapat dibakar atau berusaha agar pelari tidak dapat melanjutkan larinya. Pembakar adalah seorang penangkap yang biasanya lebih baik. Tugasnya adalah menangkap bola dari temannya dan dengan segera ia membakar dengan cara menjatuhkan bola ke tempat pembakar. Biasanya pelari akan segera berhenti dan memegang tiang hingga manakala penjaga telah melemparkan bola ke arah pembakar. Yang keenam, regu penyerang. Pemain dari regu penyerang berusaha agar anggotanya tidak ada yang mati dan melakukan pukulan sebanyak mungkin dan bola yang dipukul tidak dapat ditangkap dan tidak dapat ditangkap. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan permainan bola bakar. Yang pertama yaitu lapangan dan perlengkapan. Lapangan yang terdiri dari segi 6 yang setiap panjang sisinya adalah 12 meter, yang mempunyai ruang pemukul yang dibatasi garis pemukul 6 meter dari garis batas pukul 12 meter. Juga mempunyai ruang bebas untuk pemukul yang ditempatkan di sisi garis samping sejauh 5 meter yang luasnya 2 kali 5 meter. Tiang hinggap di sisi garis samping tiang hinggap biasanya disebut hong sebanyak 6 buah yang ditempatkan pada setiap sudut lapangan. Tinggi tiang sekitar 1,5 meter dan diberi bendera pada ujungnya. Kayu pemukul yang panjangnya 50 cm
satu bagian pegangan lebih kurang 20 cm, yang lebihnya kira-kira 3 sampai 4 cm. Sedangkan bagian lain adalah bagian pemukul yang lebarnya 5 sampai 10 cm. Sedangkan bola yang lebih baik adalah dengan berat 70 sampai 80 gram yang kelilingnya 19 sampai 21 cm. Yaitu lama permainan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemain. Dapat dilaksanakan 2 kali 20 menit atau 2 kali 30 menit dengan istirahat 10 menit. Yang ketiga, regu dan pemain. Masing-masing pemain terdiri dari 2 regu masing-masing, terdiri dari 12 orang dan ditambah dengan cadangan paling banyak 3 orang. Setiap permainan mempunyai nomor urut pemukul, biasanya pakai nomor punggung, berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Warna khusus atau nomor peserta di antara kedua regu harus berbeda. Yang keempat, penentuan regu pemukul dan regu penjaga. Untuk menentukan regu mana yang menjadi regu pemukul dan regu penjaga dilakukan melalui undian. Yang kelima, regu pemukul. Regu pemukul berada dalam ruangan bebas dan mulai memukul bila permainan dimulai. Maka nomor 1 memukul yang dilambungkan oleh nomor 2 dan nomor 3 menjadi penjaga belakang. Yang keenam, regu lapangan atau penjaga. Regu lapangan dipimpin ketua regunya, dapat berdiri di mana saja dalam lapangan kecuali pada ruang pemukul atau pelambung. Di ruang bebas dalam lapangan pada garis pemukul di antara garis batas pemukul dan dekat garis sebelah luar yang menghubungkan tiang-tiang hinggap. Tugasnya adalah menangkap bola yang dipukul sebelum jatuh ke tanah untuk dapat suatu nilai. Yang ketujuh, petugas pembakar. Pemain yang bertugas sebagai pembakar adalah seorang pemain dari regu penjaga yang tugasnya menangkap bola dari regu lapangan dan segera membakar dengan cara menjatuhkan bola pada kotak pembakar. Yang kedelapan, pelambung. Pelambung adalah regu pemukul yang membentuk melambungkan bola sebaik mungkin kepada temannya sesuai dengan permainan agar bola dapat dipukul dengan baik. Yang kesembilan, pembantu pelambung atau penjaga belakang. Penjaga belakang yang berdiri di belakang pemukul yang membantu mengembalikan bola yang tidak dipukul dan memberikannya pada pelambung. Yang kesepuluh, melambungkan bola. Pelambung yang berdiri pada sudut pemukul memberikan bola sebaik mungkin dengan ayunan tangan dari bawah sehingga mudah dipukul oleh pemukul. Yang ke-11, hak memukul. Setiap pemukul mempunyai hak yang mempunyai sebanyak 3 kali, tetapi apabila pukulan sudah betul, maka pemukul harus lari. Pukulan salah. Yang ke-12, giliran memukul. Semua pemukul mendapat giliran pemukul mulai dari nomor urut yang rendah, kecuali bila nomor tersebut berada pada tiang hinggap nomor tersebut dilewati. Yang ke-13, pukulan betul. Pukulan dianggap betul apabila bola dipukul dengan kayu pemukul dan jatuhnya bila di luar garis batas pukul dalam lapangan, dan pemukul diletakkan di dalam daerah pukul atau bola langsung ditangkap oleh regu penjaga. Pukulan salah, yaitu pukulan tidak kena atau meleset, bola yang dilambungkan tidak dipukul, bola dipukul tidak kena oleh pemukul tetapi mengenai badan. Bola jatuh di luar lapangan, bola jatuh di daerah batas pemukul, kayu pemukul tidak diletakkan dalam daerah pemukul pada saat pemukul kaki, pemukul tidak berada di daerah tempat pemukul. 15. Lari sesudah pukulan betul. Sesudah memukul betul, ia adalah pelari yang harus lari menuju tiang hinggap. Setiap tiang hinggap dari satu dan seterusnya ia dapat melewati tiang hinggap. Dia dikatakan hinggap bila telah menyentuh atau berada pada tiang hinggap. Ke-16, pelari mati. Seorang pelari dari regu penyerang dinyatakan mati satu apabila yang pertama setelah 3 kali pukulan salah atau tidak kena, yang kedua sudah dibakar sebelum menyentuh tiang hinggap, yang ketiga tidak menyentuh tiang hinggap yang dilewati, yang keempat lari di dalam atau di atas
berdiri lebih dari 1 meter pada tiang hinggap sebelum bola dipukul pemukul. Ke-17, perolehan nilai. Pelari yang dapat menyelesaikan lari sampai ke hong atau tiang mendapatkan nilai 1, kecuali dengan pukulannya terdiri dapat nilai 2. Yang ke-18, pertukaran tempat. Permainan lapangan akan menjadi pemukul atau sebaliknya adalah apabila regu pemukul mati 10. Regu lapangan memperoleh bola tangkap 5. Yang ketiga, hanya 1 pemukul yang tinggal tanpa pelambung. Yang keempat, pemain regu pemukul keluar sebelum dipanggil. Yang kelima, regu pemukul sengaja memperlambat permainan. Yang ketujuh, terjadi sikap yang tidak sopan dari regu pemukul. Ke-19, pengganti pemain. Pengganti pemain diperbolehkan sebelum yang bersangkutan melakukan pukulan atau regu penjaga pada saat bola mati. Yang ke-20, penentuan pemenang. Pemenang adalah regu yang memperoleh nilai paling banyak. Kalau kedua regu memperoleh nilai